Halo, welcome back guys, jumpa lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya episode tanaman cabai rawit lokal Poso kita. Terakhir itu kita sudah bahas dia dari pengolahan lahan sampai pindah tanam guys. Nah, sekarang kita lanjut di 1 hari setelah pindah tanam. Jadi awal-awal tanaman ini itu pindah tanam itu selalu diguyur hujan guys. Jadi setiap malam waktu itu hujan terus, tapi di siang harinya itu panas. Jadi kondisinya sangat membantu untuk cabenya itu cepat beradaptasi guys. Lagi pas kita pindah tanam dulu itu kita kocor dengan nutrisi asam humat dan juga asam amino sesaat sebelum pindah tanam. Jadi nutrisinya itu membantu tanaman kita ini tuh cepat beradaptasi di lubang tanam. Nah, ini kondisi 5 hari setelah pindah tanam ini tuh masih agak layu guys ya, daunnya masih kuning. Walaupun ada beberapa tanaman yang sudah mulai terlihat segar dan hijau. Seperti ini sudah ada tanda-tanda kehidupan guys di usianya yang baru 5 hari setelah pindah tanam. Oke, lanjut. Ini 10 hari setelah pindah tanam guys, tanamannya itu sudah mulai beradaptasi ya. Daunnya yang di bagian pucuk ini sudah mulai hijau. Jadi tanaman cabai yang baru pindah tanam itu biasanya dia berwarna kuning ya daunnya. Nah, ini itu sempat kuning dan sekarang sudah mulai hijau kembali. Jadi sampai usia 10 HST ini kita belum melakukan pengocoran pupuk sama sekali karena hujan terus guys ya. Nah, baru di usia 16 HST ini kita melakukan pemberian pupuk kocor yang pertama. Di sini kita pakai pupuk NPK Paktani ya. Jadi cabai ini untuk pupuk susulannya itu pengocorannya itu kita pakai hanya pupuk NPK Paktani ya guys. Maksudnya di masa vegetatif ini atau 1 bulan pertama setelah pindah tanam itu kita rutin kocor hanya memakai pupuk NPK Paktani guys ya. Jadi waktu itu kadang-kadang kita kocor 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Dan seingat saya cabai ini tuh kita kocor hanya 3 kali sampai dia berusia 1 bulan guys. Jadi lumayan enteng ya untuk pupuknya, kita pakai tidak terlalu banyak. Karena kan di dalam bedengannya ini tuh sudah kita kasih pupuk dasar yang lumayan banyak. Dan sebelum pindah tanam ya, bedengan ini tuh kita anggurin, kita diamkan sekitar 1 bulan baru kita tanami. Jadi ada kemungkinan pupuk dasar yang kita kasih ini sudah melebur atau sudah larut di dalam tanah saat kita pindah tanam, sehingga setelah cabenya ini tuh mulai beradaptasi, sudah mulai tumbuh, nutrisi dari pupuknya itu jadi lebih mudah diserap oleh tanaman guys. Jadi tanaman saya ini meskipun pada saat kita kocor itu tidak terlalu sering dan pupuknya tidak terlalu banyak, pertumbuhannya tetap maksimal karena didukung oleh pupuk dasar yang sudah kita kasih sebelum pindah tanam guys. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai kita usia 20 HST ya. Saat itu pertumbuhannya sangat bagus dan sangat sehat. Jadi walaupun ada beberapa daun yang terkena bercak daun atau bercak bakteri, itu saya biarkan saja karena intensitas serangan penyakit bercak daun atau bercak bakteri ini tuh masih dalam batas normal. Hanya 1-2 tanaman yang kena, jadi waktu itu saya biarkan saja, kita tidak semprot dengan fungisida sama sekali. Nah, untuk insektisida itu kita rutin ya, spray setiap 10 hari sekali. Seperti biasa kita pakai bahan aktif abamectin. Di sini masih pakai Propolis ya guys. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai kami saat usianya sudah 1 bulan atau 30 hari setelah tanam. Oke, lanjut. Jadi kita singkat-singkat saja ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di usia 36 hari setelah tanam. Ini adalah masa-masa menjelang masa generatif atau masa pecah cabang ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, cabai ini tuh untuk inseknya rutin ya kita spray. Jadi sekarang kita akan spray dengan bahan aktif imidacloprid merek Best Vidor ya, karena cabai ini kan bersebelahan dengan cabai rawit lokal Salo 2 yang 650 pohon itu hanya berjarak beberapa meter guys. Jadi setiap kali kita spray cabai yang 650 pohon itu, cabai ini kita juga spray guys untuk mencegah penularan hama guys. Karena jarak dari cabai rawit lokal yang 650 pohon itu hanya berjarak sekitar 5-7 meter ke tanaman cabai kami yang ini. Jadi
kita usahakan untuk rutin spray insek supaya tidak tertular hama guys. Karena seperti yang teman-teman lihat ya di sebelah sana itu yang ada Padas lagi metik cabai, itu tuh cabai rawit lokal Salok 2 yang 650 pohon guys. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti kita dari lama pasti masih ingat cabai yang itu. Cabai kami yang 650 pohon itu kan dulu sempat terserang hama thrips dan juga kutu kebul yang lumayan parah ya. Jadi ya kita menjaga agar cabai yang ini tuh jangan sampai terkena hama lah. Nah dulu cabai ini kita tanam jaraknya itu sekitar 2 bulan dari cabai kami yang di sana. Cuma ya baru sempat kita bikin videonya sekarang karena beberapa waktu terakhir ini tuh banyak yang bertanya adakah cabai lain selain Salok 2 guys. Ada guys cabai lokal lain selain Salok 2. Namanya itu cabai lokal Poso guys atau cabai patalan ya ini. Dan untuk perawatannya itu sama-sama gampang, sama-sama unggul ya, tidak kalah dengan cabai rawit lokal Salok 2. Teman-teman sudah lihat ya tadi dari awal kita pindah tanam sampai sekarang cabai ini sudah berusia 49 HST. Kita tidak menemukan kendala yang berarti. Ada sih serangan penyakit seperti biasa di lahan saya ini tuh sudah endemik penyakit busuk bakteri ya. Tadi kita sudah lihat beberapa daun ada yang rusak, tapi itu tidak terlalu mengganggu pertumbuhan tanaman cabai lokal Poso ini guys. Jadi sampai sekarang usianya sudah 49 hari. Jadi beberapa hari lagi dia sudah 2 bulan dan seperti inilah kondisinya guys. Jadi untuk video hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut perkembangan tanaman cabai lokal Poso ini sampai dia berbuah. Jadi kita akan perlihatkan nanti seperti apa model, seperti apa bentukan cabai lokal Poso ini saat dia sudah berbuah. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita jumpa lagi di part selanjutnya. Bye.